Halo, assalamualaikum anak ustazah. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat ya. Oke anak ustazah, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, belajar tematik dengan pembelajaran ketiga ya. Oke, anak ustazah masih ingat tidak dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, anak ustazah coba dipraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Contohnya seperti ini ya anak ustazah lagunya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Jadi anak ustazah harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan itu penting untuk kesehatan dan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Coba kita lihat gambar ini ya anak ustazah ya. Nah, ini dia anak ustazah. Contoh dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada susu, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Pertama, makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua, ada lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang ketiga, sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang keempat yaitu buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir kelima susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi, ya, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya, jadi ada 6 ya anak ustazah ya. Kemudian, karbohidrat itu terdapat pada makanan pokok kayak jagung, ubi, sagu, dan nasi ya anak ustazah ya. Kalau protein itu terbagi menjadi 2, yaitu ada protein hewani dan nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang terakhir mineral. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih dan menyehatkan akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Sekarang anak ustazah beri tanda centang dan silang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, itu tanda centang. Sedangkan tanda silang untuk pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Berikut kita jawab soalnya ya anak ustazah. Nah, di sebelah kiri anak ustazah itu ada gambar apa? Buah-buahan. Itu yaitu dicentang. Alasannya karena buah-buahan itu mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Yang kedua ada permen. Kira-kira boleh tidak ya makan permen setiap hari? Tidak. Alasannya karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Selanjutnya ada ice cream. Wah, ini siapa yang gak suka sama es krim? Tapi tidak boleh setiap hari ya anak ustazah, karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Kemudian ada susu. Nah, kalau susu itu sangat baik. Kita centang ya anak ustazah. Alasannya
karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Bayangkan ya anak ustazah, jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, ini operasi penjumlahan ya ustazah, tapi dalam bentuk cerita. Kita jawab 3.400 itu sekali panen ya anak ustazah, kita tulis. Tapi yang ditanya di sini adalah 2 kali panen. Berarti kalau 2 kali panen tinggal ditambah 2 kali. 3.400 ditambah 3.400. Pertama-tama kita jumlahkan yang paling kanan dahulu. Ya, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 lagi sama dengan 0. Kemudian 4 ditambah 4 hasilnya 8. Dan terakhir 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, benar sekali anak ustazah jawabannya. Jadi hasilnya adalah 3.400 ditambah 3.400 hasilnya 6.800. Selanjutnya ada soal lagi ya anak ustazah. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Mari kita jawab. Kita tulis ya nak, keranjang pertama itu 1.750. Yang keranjang kedua itu berisi 1.850. Kalau ditanya berapa jumlah, berarti kita total keseluruhannya ya anak ustazah. Ditambah berarti. Ingat dari sebelah kanan anak ustazah. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 5 ditambah 5 hasilnya sama dengan 10. Yang ditulis adalah angka paling belakang. Jadi angka 0 ditulis di bagian situ ya anak ustazah. Karena angka satunya kita simpan di sebelah kirinya. Jadi hanya boleh memasukkan 1 angka di sana. Jadi kita tulis adalah angka 0. Seperti ini. Ya, kita tulis ya anak ustazah ya. Nah, 5 ditambah 5 yaitu adalah 10. Angka 0-nya yang ditulis, kemudian angka satunya di sampingnya diletakkan di atas. Jadi 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Wah, berarti 2 angka lagi. Jadi yang ditulis hanya boleh memasukkan 1 angka saja. Jadi yang kita tulis di situ yaitu angka paling belakang, yaitu angka 6. Ingat ya anak ustazah, yang ditulis angka paling belakang yaitu angka 6. Nah, kita tulis ya 6. Nah, angka satunya berada di sampingnya, diletakkan di paling atas. Oke, kita tulis. Nah, kayak gitu ya anak ustazah. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Jadi hasil dari 1.750 ditambah 1.850 itu hasilnya 3.600. Oke, kita cukupkan pembelajarannya ya anak ustazah. Syukron. Wassalamualaikum anak ustazah. Dadah.